Ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengirimkan syariatan pasukan perang, pagonimu wa asri'u ar-raj'ah, dan mereka dalam peperangan itu mendapatkan ghanimah yang banyak. Wa asri'u ar-raj'ah, dan mereka karena kemenangan yang cepat itu mereka cepat pulang dengan penuh kebanggaan. Kira-kira seperti itu. Fatahaddatsan nas, maka pasukan itu menjadi buah bibir manusia. Masyarakat memujinya, masyarakat menjadikan peristiwa ini buah bibir. Prestasi ini menjadi viral di mana-mana. Kenapa? Karena saking cepatnya dan saking banyaknya harta rampasan perang yang didapatkan oleh pasukan itu. Kenapa demikian? Bi qurbi maghzahum wa kasrati ghanimatahum wa sur'ati raj'atihim. Kenapa demikian? Masyarakat itu begitu memuji, begitu bangganya memiliki pasukan yang dikirim oleh Rasulullah. Kenapa? Saking cepatnya mereka memenangkan peperangan dan saking banyaknya ghanimah yang diraih. Datang ke Rasulullah dengan entengnya dibilang gini, ala adullukum ala aqrab minhum maghzan wa aqsara ghanimatan aw syaqqa raj'atan. Mau enggak aku tunjukkan bagaimana cara memenangkan peperangan yang cepat, bagaimana cara memenangkan pertempuran dengan cepat kilat, dan kalian banyak mendapatkan harta rampasan perang. Tentunya para sahabat mau. Jawabannya adalah man tawadda'a thumma ghada ilal masjid li subhati duha fahuwa aqrabu minhum maghzan wa aksara ghanimatan aw syaqqa raja'atan, rawahul Ahmad. Mau tahu bagaimana cara memenangkan pertempuran dengan cepat? Mau tahu bagaimana mendapatkan harta rampasan perang yang banyak berlimpah? Mau. Kuncinya adalah pergi kamu ke masjid, wudu dan sholat duha. Ini adalah cara mendapatkan ghanimah yang banyak, menaklukkan peperangan yang cepat. Moto lain kedeng atuh make moto pencitraan heula. Hayo buru foto deui. Imang tariat lain di mana-mana mana guys, sip, diuk didinya. Ini sahabat saya ini. Nah itu bagaimana caranya? Sholat duha. Sholat duha adalah cara hebat untuk mendapatkan rampasan perang yang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi begini, dalam mindset kita, saya tidak menyalahkan. Memang begitu adanya fadilah sholat duha itu mendatangkan rezeki. Benar, enggak masalah. Tapi tolong rubah mindset kita. Justru kita sholat duha itu adalah rezeki yang melimpah. Satu. Nah ini adalah bapak-bapak, hadis ini adalah satire, sindiran bagi kita. Mari kita lihat sindirannya. Ini kan Rasulullah mempersiapkan pasukan perang di jalan Allah. Niatnya apa? Perang di jalan Allah, benar nggak? Tapi ketika peperangan itu mendatangkan keuntungan, ketika peperangan itu mendatangkan ghanimah yang banyak, tidak sedikit, kita ini misorientasi, salah tujuan, mengumpulkan harta rampasan perang.
Bagaimana peristiwa perang Uhud? Kata Rasulullah, hei pasukan panah, jangan engkau turun sebelum aku perintahkan. Apa yang terjadi? Sahabat yang di atas tergiur dengan melihat ghanimah. Artinya apa, Pak? Banyak di antara kita dalam perjuangan Allahu Akbar, lillahi ta'ala, ikhlas, beledak gue di tengah-tengah lebak keuntungan. Bukan Allahu Akbar lagi, tapi duit akbar. Ada itu Ustaz Syukur, Ustaz Sata kara no ya Ustaz Nurnan yang biasa surur, mana Ustaz surur? Nggak ada ya? Ada ayatnya itu, Pak. Ini konstelasi politik di Indonesia itu ada di dalam Al-Quran. Ada persis plak. Kalau ada mah bacain orang. Jadi kisahnya begini. Ketika pasukan Kitalut siap berperang dengan Jalut, siap. Allahu Akbar, kita siap berperang. Wih, gedebek. Apa gedebek? Pasukannya. Allah apa? Menguji dengan sungai. Apa kata Talut? Kamu minum gurfatan min yadik. Sewajarnya saja minum. Ini enggak. Sungai itu apa? Sungai itu kursi DPR. Sebelum mendapatkan kursi DPR, Allahu Akbar, berjuang untuk umat. Beledak diberi kursi DPR. Apa? Alhamdulillah, caang ya. Apa? Ini DPR di Republik apa? Zimbabwe ya, di sana dah, bukan di sini. Bapak-bapak, ketika belum berperang, Allahu Akbar, ketika berperang, bes memenangkan, dapat kursi. Ini kata Allah, akan kuuji mereka dengan sungai. Apa itu sungai? Fasilitas. Kata Kitalut, ingat, kamu minum seteguk saja sesuai dengan hakmu, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak, Pak? Masuk, mandi, mandi, nyuci semuanya pasukan itu. Kan kenyang, kamarkaan, kamangkaraan. Karena banyak makan, disumpah. Pas kedua, la taqata lana li Jalut. Aku enggak kuasa lagi melawan Jalut. Kenapa? Sudah banyak makan fasilitas yang bukan haknya. Hati-hati. Nah, dalam sholat duha ini disentil sama Rasulullah. Lu bangga dengan ghanimah yang banyak, cincai letik nanaunan dengan sholat duha. Apa artinya? Kita jangan terkelabui dengan hal-hal yang materi. Duha itu non materi. Itu. Jadi bagaimana hal-hal yang non materi harus menguasai batin kita, yaitu ruhani. Kalau ruhani kita bagus, Pak, kita menjadi orang-orang yang berpengaruh. Kalau kita ingin menjadi berpengaruh, bagaimana caranya? 3 huruf di akhir pengaruh. Apa? Ruh. Duha datang. Makanya kan 360 sendi dalam tubuh ini harus bersedekah apa? Dengan duha. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Imateri, kesehatan, anugerah Allah yang ada dalam tubuh kita ini tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kekuatan materi, dengan kekuatan harta yang kita minta dalam sholat duha. Sekali lagi, saya ulangi, tubuh kita, kesehatan kita, 360 sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh materi, oleh harta yang kita minta dalam duha. Doanya gimana? Allahumma in kana rizki
Pisamai Pa'angzilhu, ya Allah, kalau rezeki kau di langit turunkan. Emang siapa kita? Oke, kita harus lebih renyah lagi, harus lebih kriuk lagi memaknai ibadah-ibadah ritual kita di dalam hidup ini. Duha, sok Pak, duha Pak, itu kan sedekahnya tubuh kita. Artinya apa? Artinya apa Pak? Aset-aset itu tidak akan pernah bermakna ketika kita nggak bisa kedip. Mau kedipnya gini? Mau nggak? Mau Pak? Harta yang melimpah pun siap kita korbankan. Kita ingin kedip secara normal. Mau nggak kedipnya sepersekian detik? Mau? Atau kedipnya 5 menit sekali? Kedipan mata ini Pak, ini nggak bisa dinilai oleh duit, nggak bisa dinilai oleh duit. Wallahi billahi astagfirullahaladzim, saya pernah melihat, semoga Bapak itu disembuhkan. Saya pernah diundang ke Jakarta waktu pengajian lah, pengajian di sebuah rumahnya bagus, bagus rumahnya, tapi yang punya rumah mohon maaf sedang menjalani ujian dari Allah. Apa? Gini, nggak bisa kedip. Dan saya yakin semua mobilnya yang dia miliki mau dia jual asalkan dia kembali kedip. So, itu. Makanya kata Nabi, mau nggak lu gue tunjukin bagaimana cara memenangkan pertempuran, bagaimana mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, artinya harta yang banyak. Duha, selesai. Itu Pak. Jadi Pak, dikabulkannya doa kita ini insya Allah Pak. Ada perangkat-perangkat, ada software dan hardware. Waduh, ada software dan hardware bagaimana doa kita diijabah. Softwarenya adalah kekuatan hati, yakin doa ini akan diijabah. Amin. Kekuatan perkataan yang optimis, kekuatan pikiran, ini software. Hardwarenya mana? Dalam kehidupan sehari-hari kita menebarkan kebaikan. Nah, tentang duha nih, ini kisah ini boleh bapak-bapak tolak. Ini kisah hikmah saja, ini gambaran bahwa ketika kita berdoa dalam sholat duha, kok kikir kene aing bisnis dagang duha tapi rugi bae, bener deh. Oh bantu gitu, tenang, Allah sudah mempersiapkan. Suatu ketika Pak nih, ada ibu-ibu usianya setengah baya, dia ini pembuat dan penjual tempe. Singkat cerita, sudah subuh dia lihat tempenya, ya masih mentah. Doa dia, bawa ke pasar, buka lapak, berdoa. Doanya simpel, ya Allah, tadi malam aku bikin tempe tapi subuh ini belum matang. Permintaanku adalah matangkan tempe buatanku. Dibuka, ya Allah, atah kene masih mentah. Udah tenang. Jam menunjukkan jam 6, jam 7. Teman-teman seprofesi pedagang tempe sibuk melayani para pembeli. Dia bengong aja. Dia sholat duha. Permintaannya simpel, ya Allah. Nah, dalam sholat duhanya, dia sholat duha di musolah di sekitar pasar. Ya. Ini ironi kan, di mana-mana di mana ada WC di situ ada musolah. Pijidin ban, benar ada jauhnya. Dia sholat duha 4 rakaat, ya, 2 rakaat, 4 rakaat. Doanya simpel, ya Allah, matangkan tempe buatanku. Dengan yakin balik ke lapaknya, ya Allah,
masih mentah, masih mentah. Ya Allah atah kene. Dah. Pas siang dia sholat zuhur, doanya rubah. Ya Allah, kuserahkan semuanya padamu. Aku mah hanya berikhtiar. Rek asak, rek atah. Bodoh teuing nu penting mah kuring mah geus masrahkeun ka anjeun. Mau mateng mau mentah, hamba sudah ikhtiar. Semuanya di tanganmu ya Rob, selesai. Udah, dia nggak mau buka lagi. Udah pasrah, dibungkus, seret, dibawa. Tiba-tiba ada wanita Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1, bawa mobil bagus, turun. Kan kalau mobil bagus, kalau nutup pintu gimana? Blep. Kalau mobil butut, cemeng, blep, turun. Ibu pun kan bade tumaros, manawi aya nu icalan, tempe atah, la ilaha illallah. Ibu mau nanya, ada nggak yang jualan tempe mentah? Itu jantungnya serasa jatuh, ketepuk, diambil lagi, pasang lagi jantungnya. Wah, ini lebay enggak? Saking kaget dia, seumur umur dia jualan, baru kali ini orang nyari tempe mentah. Mulai nangis dia, mulai mengeyemeng. Apa ngeyemeng itu bahasa Sundanya? Mengeyemeng. Mulai berlinang air mata. Saya juga mulai berlinang nih. Bagaimana Allah itu akan memberikan ijabah doa ketika kita sudah pasrah. Terserah Allah, dan Allah yang punya. Makanya umat Islam jangan takut, jangan kekuatan doa kita panjatkan. Bagaimana Allah? Yang penting kita berikhtiar dan berdoa. Akhirnya si ibu itu mulai berlinang air matanya. Ya Allah, maafkan aku. Dan dia menitikkan air mata. Saya jualan tempe mentah. Ibu jualan tempe mentah? Iya. Dan si wanita itu mengatakan, ibu berapa satu ebegnya? 5.000, bu, biar saya belilah borong semua ya, biarin 2 kali lipat 10.000. Allah, emang neng butuh apa kok tempe mentah? Iya bu, saya teh pagi ini mau ke Surabaya. Kalau saya buat tempe mateng ke sana pasti akan berubah aroma. Kalau saya bawa tempe mentah sampai sana mateng, Allahu Akbar, nangis deh. Diberi doa, ya Allah, itu Pak, cip demikian Pak. Tuh, kita kadang-kadang kita ini memaksakan kehendak. Pak, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai ada satu keraguan pun ketika kita berdoa. Semuanya itu Allah inventarisir. Allah tahu kapan ijabahnya doa. Nah itu, balik lagi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Mohon maaf, ini sharing aja sebentar. Sharing tentang doa. Saya tahun 2008 ikut seleksi ke Amerika Serikat untuk studi banding. Mohon maaf, ini kekuatan doa apa? Kekuatan doa, kekuatan kepasrahan doa. Ketika itu saya ikut seleksi langsung lewat email waktu itu. Langsung ada keputusan. Muhajir, you are not eligible to participate on this program. You are not eligible. Kamu nggak memenuhi syarat. You doesn't meet any requirement of being the participant of this program. Nggak memenuhi syarat. Apa saya bilang? Oke, saya nggak memenuhi syarat, tapi izinkan saya untuk mengikuti terus, walaupun saya nggak lulus. Silahkan. Saya udah tahu saya digagalkan, tapi saya punya keyakinan. Sia ngagagalkeun mun ku Allah teu digagalkeun, rek naon sia? Ikut Pak. Ada keputusannya lagi. Muhajir, you are alternate. Muhajir, kamu jadi cadangan. Tuh, mulai cadangan. Tapi don't hope too much. Don't expect too much. You go to United States. Teuing aing mas cadangan oge. Teuing. Singkat cerita. Dipanggil ke kedutaan Amerika bulan puasa waktu itu. Wah, mulai terbuka tuh.
Saya minta doa. Ki Hodam, ke Kiai Profesor Didin, semua kiai-kiai saya minta. Doa-doa saya panjatkan. Permintaan cuman yaitu ya Allah, luluskan hamba. Pergi ke Amerika, hamba ingin berdakwah. Ada beritanya di Republika waktu itu. Singkat cerita, saya mengikuti wawancara di kedutaan Amerika. Itu asik, orang bule itu wawancara. Wah gini, tanya macam-macam. Terakhir, maaf ya Muhajir, kamu nggak bisa, kita kasih pulsa deh, visa. Hah? Bohong Pak, bohong. Kalau saya nggak protes sama Allah, bohong. Ya Allah ya Rabb, siang malam hamba berdoa kepadamu, siang malam hamba memanjatkan doa kepadamu, tapi kenapa engkau tidak mengabulkan doaku? Serius Pak, saya naik dari Sawah Besar atau Gambir tuh, dari kedutaan Amerika tuh, Gambir ya, kalau Gambir ya, Gambir. Nah gitu, sepanjang jalan saya kekerewet, kuku lutus. Apa itu kuku lutus? Ngegerundel, karena ingin berangkat. Ibu, bapak, itu bulan puasa, ketika sampai rumah beduk maghrib. Saya waktu itu kontrak satu kamar sama istri. Ketika itu beduk maghrib, istri saya itu nyuguhin karoket. Karoket tengah. Karoket. Ini bukan mistik. Ini kejadian. Ketika maghrib, saya baru datang, bah gimana? Udah mi nggak? Ditolak, udah. Pas istri saya itu mau makan risoles dipotongkan gitunya, set. Ternyata di tengah-tengah bukan risoles deng, karoket. Beda, kalau risoles itu makanan orang komplek. Kalau karoket, nah saya nih orang di kampung. Pas dibuka gitu, di tengah-tengah itu ada ini paku beton kecil, paku beton segini. Langsung Allahu Akbar, saya paku beton. Sujud syukur saya. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha tahu, Engkau maha adil, Engkau maha bijaksana. Yang hamba inginkan adalah lolos ke Amerika, tapi Engkau tidak meloloskannya, dan Engkau memilih menyelamatkan istri hamba daripada makan paku. Kak bayang tuh, pamajikan ada paku. Langsung sujud syukur, udah. Nah di sini Pak, forget it about going to United States. Lupa saya dengan pergi ke Amerika. Bodoh amat, no penting mah aing pamajikan aing salamet, titik segede hulu kelapa. Yang penting salamet pamajikan aing, lupa. Selesai. Pas malam takbiran lebaran pertama, isi saya ungsikan ke mertua. Saya kembali menjadi PM, penjaga masjid Al-Hijri Air Mancur UIK. Di hari kedua, apa yang terjadi Pak? Handphone saya 3310 atau 3315 Nokia. Set. Saya lupa dengan apa. Set. Loh, nomor Amerika nih. Namanya Namji Statement dari East West Center Honolulu. Muhajir. Namji Statement speaking. You are eligible to go to United States. Please be ready next week. So we will send you the electrical ticket to United States. Muhajir, kamu terpilih akhirnya. Allah, terpilih apa, Mam? Kamu berangkat minggu depan. Duit cuma 400.000 perak. 400.000. Teuing aing aya Allah. Berangkat Pak. Tuh Pak, itu dalam duha atau doa, tenang weh. Urusan apa? Urusan Allah. Ini hidup ini bagaikan kita ini naik lift. Bener tak lift? Orang Sunda nih saya nih, lift. Naik lift. Untuk sampai ke tangga 16 itu ada dua cara. Pakai lift atau pakai tangga? Pilih mana? Pakai tangga atau pakai lift? Pakai lift. Ah itulah kita Pak. Kalau pakai kalau pakai apa? Pakai tangga kita mempergunakan otak, mempergunakan tenaga, capek.
pakai lift aja. Apa itu lift? Yaitu menggunakan doa dan tawakal. Yang penting lakukan usaha beberapa langkah, pencet tombol, tang, tenang aja. Nanti juga Allah pun akan, ini ilustrasi ya Pak ya, jangan ini. Nanti juga sampai. Nah, balik lagi. Nah ini, di mana letak satirnya? Balik lagi ke permasalahan. Ya, balik lagi, jangan terlalu panjang. Di mana letak permasalahannya di sini? Ini tentang sholat duha. Sholat duha itu apa? Lebih dahsyat daripada kekuatan materi. Artinya apa? Ini kisah tentang peperangan di jalan Allah. Tetapi ketika dalam perjuangan itu ada yang menodai, yaitu harta, duit, investasi, keuntungan duniawi, tidak sedikit orang itu keluar dari tujuan aslinya, itu berdakwah di jalan Allah. Banyak. Sebelum mendapatkan kursi dia mengatakan itu haram, tidak boleh. Tapi setelah mendapatkan kursi itu boleh karena bisa meringankan. Saya tidak menyebut nama dan menyebut event. Ini zamannya medsos. Ada. Itu haram, tidak boleh. Lagi berjuang. Di depan ada jabatan, di depan ada materi. Boleh. Oh, boleh. Tuh. Makanya Pak, tolong koreksi ini para ustadz nih. Saya takut salah nih. Kata Rasulullah, badiru ila a'mal salihah satakun fitanun kakit'in lailil mujrim. Banyak-banyak kalian, kata Rasulullah, perbanyak amal soleh, karena akan datang suatu masa di mana kegelapan, kezaliman tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kakit'in lailil mujrim, bagaikan gelap gulitan malam. Apa indikasinya? Yusbihu rajulu mu'minan. Pagi-pagi ada seseorang yang berpenampilan, berkata, berpikir dengan penuh keimanan, wa yumsi kafiron. Tapi ketika sore hari dia menjadi kafir. Wa yumsi rajulun kafiran wa yusbihu rajulu mu'minan. Sore-sore dia kafir, tapi pagi-pagi dia kembali dengan keimanannya. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual akidahnya, dia menjual keimanannya, dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan dunia. Kade. Makanya saya benar Pak lah, ujian bagi saya itu bukan duit, bukan, karena saya udah biasa nggak punya duit. Ujian saya bukan wanita, karena istri saya lumayan galak kalau saya gimana mana. Harta tahta teboga. Okay. Ujian yang paling berat itu adalah ujian popularitas. Nih di sini. Ujian yang paling berat itu adalah ujian popularitas. Kenapa? Di sini disebutkan hadis yang kita bacakan tadi, apa? Yaitu apa? Fatahaddatsa annas. Kita menjadi buah bibir. Di mana-mana nama kita viral, di mana-mana nama kita begitu saja. Nah, hati-hati. Itu Pak. Itu. Yang tadinya kita berjuang untuk agama karena kita viral, kita menjadi the most famous person, menjadi orang terkenal. Mulai deh, bikin manajemen. Lu manggil gue Wani Piro, siap. Ayo Pak. Enggak sekian, no. Ayo. Maaf. Terjadi Pak. Saya, udahlah, nggak usah itu. Nggak usah. Power pan, medsos. Nah ini nih medsos nih, nggak apa-apa. Saya kontrak. Makanya kata Nabi, Pak Eko, syuruk berapa menit lagi? Berapa menit?
10. Lama amat ya. Nah itu Pak, ini kan hadis tentang duha Pak. Tapi kalau kita ambil ke kehidupan sehari-hari, kita baru ngeh. Kita lupa. Kita minta kebaikan hidup. Justru lu hidup itu udah merupakan kebaikan dari Allah. Orang mati aja pengen hidup. Itu dia. Kita minta kebahagiaan kepada Allah, tapi kita lupa kehidupan ini adalah kebahagiaan. Jangan kejar kebahagiaan itu. Sekali lagi, jangan kejar kebahagiaan itu, karena Allah sudah meletakkan di hati kita. Raih saja kebahagiaan itu dengan ketundukan kita, dengan rasa syukur, ikhlas dan ridho. Selesai. Life is a matter, life is a very simple. We are who make it complicated. Hidup ini sederhana. Kita yang membuat hidup ini jelimet. Ingin bahagia gampang. Banyakin syukur. Selesai. Kalau kebahagiaan itu, sekali lagi, kalau kebahagiaan itu karena ketenaran, tidak mungkin yang namanya Michael Jackson menderita. Dia tidur saja harus makan pil tidur. Ternyata ketenaran Michael Jackson tidak mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Kalau kekuasaan itu menjadi bahagia, kalau kekuasaan itu menjadi sumber kebahagiaan, tidak mungkin yang namanya Vitalia Vargas, presiden Brazil, dia bunuh diri dengan menembakkan pistolnya ke arah jantungnya. Ceker. Ternyata kekuasaan, jabatan, pangkat tidak menghantarkan menuju kebahagiaan. Cedar. Kalau kebahagiaan itu berdasarkan aset, duit, tanah, usaha, bisnis, perusahaan, ternyata itu tidak berlaku bagi siapa? Bagi Adolf Merkel, pengusaha farmasi asal Jerman. Asetnya, bisnisnya tidak mengantarkan dia bahagia, dan dia mati bunuh diri menabrakkan dirinya ke kereta. Kereta di Bojonggede ngaliwat jebret we. So, di mana kebahagiaan itu? The happiness lies here, di sini. Raih saja dengan kepasahan. Selesai. Oh, muhajir ngomong gampang, kudu diomongkeun heula. Yes, di dalam Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sendiri yang bilang, gue mau manusia, lu semuanya mudah hidup, lu aja yang bikin hidup jelimet. Ikuti keinginan ilahi, maka kita meraih kebahagiaan di hati. Jangan sekali-kali mengikuti ambisi diri, maka kita akan depresi dan frustasi. Selesai. Sok aja orang-orang pada kurun tertentu mentok semuanya, yang dicari adalah ketenangan jiwa. Duha hadir. Oke, demikian Pak. Bismillah, hidup Mak. Udah Pak, bismillah. Katakan dalam diri kita, ya Allah, apapun yang terjadi yang menimpa diriku hari ini, itu adalah tanda-tanda kebaikan darimu. Selesai. Bapak pulang. Bapak pulang, sendal hilang. Hilang sendal. Ya Allah, alhamdulillah, ini tanda kebaikan darimu. Kenapa? Gue beli sendal baru. Tuh. Jangan dikaitin macam-macam. Nih, biasanya nih ngopi. Bukan kopi. Kok mana lo kopinya kok? Panas. Akhirnya apa? Meletak. Waduh, ada musibah apa nih? Jangan katakan, ya Allah, ini tanda-tanda kebaikan darimu. Selesai. Kenapa? Dia tidak pecah di mulut aku. Selesai. Hidup bikin sederhana, asli, asik. Sakit, saya nih sakit nih. Udah bikin sederhana aja. Tadi saya bilang ke Ustadz Ali Zain, ini udah 1 tahun, mohon maaf, udah 1 tahun nih. Kadang-kadang tadi rokat pertama saya duduk, kalau udah ting saragot, pincang. Udah nikmati aja, udah. Gue sehat udah 48 tahun. Ini baru 1 tahun, selesai.
Selesai. Begini, mungkin ini Allah ngerem. Kalau gue kemana-mana udah berkibar, udah di rem, selesai. Terakhir, ikutin. Open mind, open mind, open heart, open hand. Terakhir, yuk kita buka pikiran kita, positive thinking kepada Allah, positive thinking kepada para sahabat kita. Sekali lagi, open mind, open heart. Yang kedua, buka hati kita untuk syukur, ridho, dan memaafkan. Selesai. Selesai. Life is very simple. Maafin. Memaafkan adalah sifat karakter ahli surga. Supaya kita bermartabat, supaya kita mulia, supaya kita dicintai oleh penduduk langit, disayangi oleh penduduk bumi. Yang ketiga, open hand. Open hand. Buka tangan kita untuk berbagi dan memberi. Semuanya, everybody, open mind, open hand. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.